Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alusyikmat atau Agus SN di Ulas Berita. Dan Ulas Berita kita malam hari ini masuk episode ke-288 Selasa 14 Oktober 2025. Dan seperti biasanya Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Kita ulas berita Ded ya. Ya. Yang pertama kita nanti akan ulas ya, kita rinci dulu ya tentang perkara dugaan korupsi kolom retensi ya. Ya. Yang saat ini ditangani oleh Polda Sumsel. Iya Kak. Kemudian yang kedua itu perkara dugaan korupsi atau proyek fiktif ya. Iya. Di Perkimtan Kota Palembang ya. Yang saat ini ditangani oleh Kejari Palembang ya. Iya. Dan yang ketiga itu tentang terkini dari sidang OTT KPK Dioku. Iya Kak. Yang siang tadi itu sidangnya berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang. Iya. Oke, yang pertama tentang perkara dugaan korupsi kolom retensi Iya Kak. di apa ya, yang saat ini ditangani oleh Polda Sumsel Ded ya. Dan ini sudah naik penyidikan Ded ya. Sudah Kak. Terkini dari Polda Sumsel, silakan Dedi. Ya Kak, terkait dugaan kasus korupsi pembuatan kolam retensi di Simpang Bandara Kota Palembang yang merupakan bagian proyek dari Dinas PUPR Kota Palembang Kak ya. Di mana terkait perkara tersebut Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktabrianto melalui Kasubdit Tipikor Kompol Kristanto membenarkan kalau perkara tersebut kini sudah dalam tahap penyidikan Kak. Oke, sudah ada saksi yang diperiksa Dan? Sejauh ini wawancara dari wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com Kak ya yang sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Kabid Humas dan Kabid Humas Polda Sumsel dan Kasubdit belum memberikan terkait siapa saksi yang diperiksa di perkara ini Kak. Oke, belum ada tersangkanya juga berarti ya? Iya Kak, sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Sumsel. Dan kita ketahui perkara ini sudah cukup lama Dedi ya? Iya Kak. Dan naik penyidikan tanggal berapa Dedi tahu? Ya Kak, perkara ini naik penyidikan berdasarkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterima oleh Kejati Sumsel Kak ya. Di mana dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH bahwa Kejati Sumsel telah menerima SPDP penyidikan perkara tersebut pada tanggal 30 September 2025 Kak. Jadi dapat dikatakan sangat sedikit info yang kita dapat dari Polda Sumsel ya, Iya, Kak. terkait perkara ini ya. Tapi ketika berita ini kita terbitkan ya di Suara Nusantara edisi cetak, koran sn.com dan jejaknegriku.id Ya. itu respon dari masyarakat Sumsel itu dan khususnya pembaca koran SN itu sangat besar Ded ya. Ya. Bahkan ada yang memberikan banyak masukan kepada saya sebagai pemimpin redaksi dan ada juga yang memberikan komentar ya. Ya. Tapi tidak semua komentar dapat kita terbitkan Ded ya. Tapi di antara komentar yang banyak masuk itu tentang NJOP. NJOP. Dan kita juga sudah memberikan menghimpun data Ya. tentang NJOP dalam perkara dugaan korupsi kolam retensi. Ya. Dan ada yang komentar juga Ded ya. Ada Kak. Siapa yang komentar silakan Dedi. Ya, yang komentar Deputi Kamaki Sumsel Kak ya, Insinyur Ferry Kurniawan, di mana dikatakan Ferry Kurniawan diduga ada permainan terkait NJOP atau nilai jual objek pajak ganti rugi lahan terkait kolam retensi Simpang Bandara di Kota Palembang tersebut Kak. Oke, terdata tidak Den? Perkara dugaan korupsi ini proyeknya tahun berapa? Sejauh ini dari Polda Sumsel belum mengungkap Kak ya tahunnya tahun berapa. Karena dari keterangan Kabid Humas Polda Sumsel dan Kasubdit Tipikor baru memberikan keterangan bahwa perkara tersebut naik penyidikan Kak. Oke, penonton Desa SN, berita yang kita ulas malam hari ini tentang perkara dugaan korupsi kolam retensi yang penyidikannya saat ini dilakukan oleh Polda Sumsel. Beritanya sudah terbit ya Den ya. Iya Kak. Yang penasaran silakan klik koran sn.com dan jejaknegriku.id. Kita lanjut ulas berita Ded ya. Walaupun data yang kita dapat sedikit dari Polda Sumsel, tapi Polda Sumsel sempat mengungkapkan atau membuka tentang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi ini. Silakan Dedi. Ya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo melalui Kasubdit Tipikor Kompol Kristanto Kak ya, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, di mana menurut Kasubdit Tipikor Polda Sumsel jumlah kerugian negara dalam perkara tersebut yakni 39,8 miliar Kak. Kedepan ada statement dari pihak Polda Sumsel ya, Kak. untuk perkara ini. Silakan Dedi. Ya, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya Kak ya
mengungkapkan bahwa pihaknya memastikan proses penyidikan perkara tersebut terus berjalan, Kak. Di mana dikatakan Kabid Humas, teman-teman dari penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel kini sedang bekerja melakukan proses penyidikan dengan mendalami penyidikan dan untuk melengkapi alat bukti terkait perkara itu, Kak. Oke, penonton SNSN untuk diketahui saat berita ini mulai diterbitkan di koran sn.com ya, banyak sekali masukan dan apresiasi ya yang masuk ya. Bahkan ini menjadi pembicaraan ya di perkumpulan yang saya ikuti ya. Ada tempat olahraga saya, kemudian ada juga di beberapa teman ya, teman ngobrol saya itu yang memberikan banyak masukan ya, kemudian berkomentar ya. Ya sah-sah saja orang berkomentar ya tentang perkara ini. Dan kita harapkan Polda Sumsel cepat menuntaskan penyidikan perkara ini ya, dan bisa terbuka nanti ya bagaimana perkara ini sebenarnya. Kembali ulas berita. Yang kedua tentang perkara dugaan korupsi proyek fiktif ya. Iya, Kak. Berani sekali orang buat proyek fiktif ya zaman sekarang ini ya. Perkimtan ya, Dinas Perkimtan ya. Dinas Perkimtan Kota Palembang yang saat ini perkaranya ditangani oleh Kejari Kota Palembang. Sempat ada yang diperiksa, Det ya? Iya, Kak. Ada keterangan khusus dari Kejari yang diperiksa, Det ya? Ada, Kak. Apa itu? Silakan, Det. Ya, dari keterangan Kasubsi Intelijen Fahri, Kak ya, di mana memang dalam penyidikan perkara ini ada sejumlah saksi yang dilakukan pemeriksaan, di mana saksi tersebut menurutnya diantaranya Ketua RT dan juga ada beberapa pihak dari Dinas Perkimtan Kota Palembang, Kak. Tentang Ketua RT ini menjadi khusus sekali ya. Ada statement dari Kejari, tidak akan ada tersangka dari pihak RT ya. Iya, Kak. Apa statement dari Kejari? Silakan, Dedi. Ya, Kak, terkait perkara dugaan korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin pada 131 proyek jalan kawasan permukiman pada Dinas Perkimtan atau Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang tahun anggaran 2024 ini, Kejari Palembang Utamrin SHMH, Kak ya, menjamin 100% bahwa pihaknya akan melakukan proses penyidikan secara profesional dengan tidak menetapkan para ketua RT yang diperiksa sebagai saksi menjadi tersangka, Kak. Karena menurut Pak Kejari Palembang Utamrin SMH, pemeriksaan kepada ketua RT karena ketua RT lah yang mengetahui di lokasi masing-masing RT-nya ada tidak proyek pembangunan jalan tersebut, Kak. Oke, itu tentang ketua RT ya. Ada jaminan dari Kejari tidak akan ada tersangka ya. Tapi tersangka untuk perkara ini juga belum ada, Dedi ya? Belum ada, Kak. Ada keterangan resmi dari Kejari tentang belum ada tersangka, silakan, Dedi. Iya, Kak. Kejari Palembang Utamrin SMH mengakui bahwa belum ada penetapan tersangka, Kak ya. Namun dirinya berjanji secepatnya akan menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara dugaan kasus korupsi tersebut, Kak. Ketika ditanya wartawan apakah ada target waktunya, dirinya menjawab secepatnya, tidak ada targetnya. Yang jelas pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pendalaman penyidikan, Kak. Kita harapkan pihak Kejari Palembang menuntaskan ya perkara ini, jangan terlalu lama ya. Karena ini sudah menjadi pembicaraan warga Kota Palembang ya, tentang jalan, ada jalan yang fiktif, pembangunan jalan fiktif ya. Sangat disayangkan sekali ya untuk Dedi ketahui dan penonton LSN ketahui bahwa jalan di daerah saya itu sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Ternyata ada proyek jalan fiktif ya. Ini bagaimana ini ya? Kita tunggu ya kerja keras dari Kejari Kota Palembang untuk menuntaskan perkara ini. Lanjut ulas berita kita, Det ya. Kemudian masih tentang perkara proyek fiktif ya, yang saat ini ditangani oleh Kejari Kota Palembang. Kepala dinasnya sudah diperiksa, Det ya? Ya, Kak. Dari keterangan Kasubsi Intelijen Kejari Palembang Fahri Aditya, memang mantan Kadis Perkimtan sudah diperiksa sebagai saksi, Kak. Dan beritanya sudah kita buat ya, dicetak Suara Nusantara, koran sn.com dan jejaknegeriku.id. Tapi ngomong-ngomong, Kejari Kota Palembang sudah diganti, Det ya? Iya, Kak. Dari surat keputusan Jaksa Agung, Kak ya, yang diserahkan oleh Kasipetkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, bahwa Kejari Palembang Utamrin SMH promosi, Kak ya, diganti dengan Kejari baru, Kak. Oke, siapa namanya belum tahu. Ya, dari surat yang dibagikan oleh Kasipetkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH, Kak ya, di mana diketahui bahwa untuk jabatan Kejari Palembang yang baru akan dijabat oleh Muhammad Ali Akbar SMH. Itu kita bicara tentang
Kejaring diganti ya. Masih tetap Ulas Berita ya tentang Ya. Dinas Perkimtan tadi, Det ya. Ya. Dan kita sempat mewawancarai salah satu ketua RT ya, Det ya, Ya. yang mencurahkan unek-uneknya ya tentang proyek yang tidak dibangun sebagaimana mestinya. Ya. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, kita berhasil mewawancarai Lady Kak ya, selaku Ketua RT 25 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Kak ya. Di mana dari keterangan Lady selaku Ketua RT, dalam penyidikan perkara tersebut dirinya sudah 1 kali diperiksa sebagai saksi Kak. Ya. Dijelaskannya bahwa proyek pemukiman jalan di kawasan RT-nya memang tidak ada atau fiktif, dan hal tersebut telah diberikan keterangan dirinya kepada pihak kejaksaan Kak. Dan Lady sebagai ketua RT sangat menyayangkan ya, Ya. mengapa kondisi ini terjadi ya. Dan kita mengulas sedikit tentang kondisi jalan di Kota Palembang, Det ya. Ya. Kalau kita sebagai warga Kota Palembang ya, itu kalau kita susuri beberapa jalan pelosok, jalan-jalan perkampungan itu masih banyak sekali jalan yang rusak ya. Iya. Yang berlubang, yang bergelombang, kemudian yang tergenang air ya. Banyak sekali komentar dari masyarakat dan obrolan-obrolan, karena kebetulan saya banyak ngobrol dengan banyak orang ya, menyayangkan ya, di tengah banyaknya jalan rusak itu ada ternyata langkah yang sangat berani dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, oknum, melakukan proyek pembangunan fiktif ini ya. Dan kita harapkan Kejari yang baru ya dapat menuntaskan dan mengungkap habis ya bagaimana sebenarnya praktek ini terjadi ya. Ya. Tentang proyek fiktif di Dinas Perkimtan ini ada komentar khusus ya dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Iya. Beberapa kali ada komentar ya. Iya. Di antaranya apa komentar Kak Ferry? Silakan Dedi. Ya, Kak Peri selaku Deputi Kamaki Kak ya, berharap agar Kejari Palembang segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut Kak. Karena dikatakan Ferry Kurniawan penyidikan perkara ini sudah cukup lama, bahkan sejumlah saksi dari Ketua RT dan pihak dari Dinas Perkimtan Kota Palembang juga telah dilakukan pemeriksaan. Untuk itulah Insinyur Ferry Kurniawan selaku Deputi Kamaki berharap bahwa dalam waktu dekat ini Kejari Palembang segera mengumumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini Kak. Kemudian ada komentar lain yang menarik dari Pak Ferry Kurniawan. Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan Kak ya, menilai bahwa perkara ini diduga melibatkan lintas sektoral, bukan hanya bukan hanya pihak dari Dinas Perkimtan Kota Palembang saja Kak. Karena dikatakan Ferry lintas sektoral tersebut yakni beberapa adanya dugaan keterlibatan dari instansi lainnya. Hal tersebut dikatakan Ferry contoh saja seperti proses pencairan Kak ya, di mana proses pencairan proyek fiktif ini tidak mungkin kalau hanya Perkimtan saja Kak, pastinya ada dari instansi lainnya. Dari itulah Ferry Kurniawan meminta agar Kejari Palembang mengungkap pihak-pihak terkait dari instansi lainnya dalam perkara ini Kak. Akan semakin luas ini ya, Ya. karena akan ada pihak-pihak lain yang diperiksa ya. Dan kita harapkan Kejari juga mengusut tuntas ya, Iya. semua pihak yang terlibat untuk diperiksa ya. Iya. Sebagai saksi dulu Sebagai tentunya saksi. ya. Oke, kita ulas berita tentang sidang OTT KPK di Okudet ya, Iya Kak. yang berlangsung hari ini ya, Iya. Selasa 14 Oktober 2025 ya. Iya. Pukul berapa tadi, Det? Persidangan dimulai sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya. Ada berapa saksi? 5 saksi yang dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum KPK Kak. Oke, lumayan banyak ya. Yang menarik apa nih? Dedi, silakan cerita. Ya, yang menarik adalah saksi dari pejabat pembuat komitmen Kak ya, di mana saksi tersebut merupakan juga selaku PNS di Dinas PUPR Kabupaten Oku Kak. Kemudian apa keterangan dari saksi ya tadi ya, yang hingga Dedi menyatakan menarik? Silakan. Ya. Saksi tersebut ya ini M. Noviansa alias Opi Kak ya, di mana saksi tersebut mengakui bahwa dirinya selaku pejabat pembuat komitmen terkait proyek rehab rumah dinas Wakil Bupati Oku dengan pagu sekitar 2 miliar Kak ya. Di persidangan saksi tersebut mengakui bahwa untuk proses e-katalog dan penandatanganan kontrak pekerjaan proyek dilakukan di Lampung Tengah Kak. Kemudian tadi cerita terungkap juga soal fee ya. Iya Kak. Menarik sekali nih ya. Kalau bicara tentang fee ini kita sering tertarik ya untuk mengupasnya ya. Ya. Apa cerita atau keterangan dari saksi tentang fee dalam persidangan OTT KPK Oku siang tadi? Silakan Dedi. Ya Kak, saksi M. Noviansa alias Ovi Kak ya, selaku pejabat pembuat komitmen
yang juga PNS di Dinas PUPR Oku di persidangan mengakui bahwa perkara ini kan terkait proses e-katalog 9 proyek dilakukan di Lampung Tengah, di mana terdakwa Nopriansa selaku Kadis PUPR Oku Kak ya meminta bantuan kepada temannya yang merupakan PNS di Lampung Tengah, yaitu bernama Andri. Dan terkait permintaan tersebutlah Andri selaku pihak yang memfasilitasi proses e-katalog terkait 9 proyek Oku meminta jatah fee 200 juta Kak. Oh, lumayan besar ya. Ya. Itu hanya untuk pengadaan e-katalog ya. Itu terkait si Andri tadi, teman dari terdakwa Nopriansa, memberikan bantuan proses upload data segala untuk proses-proses pada e-katalog untuk 9 proyek yang akan dikerjakan di Kabupaten Oku Kak. Oh itu ya. Nilai proyeknya sendiri tadi berapa nih? Untuk nilai proyek tidak dirincikan Kak ya, karena totalnya kan ada 9 proyek. Namun dari keterangan saksi yang PPK tadi, ini M. Noviansa alias Ovi, dari 9 proyek tersebut dia hanya menjabat sebagai satu proyek PPK di satu proyek yang nilainya 2 miliar Kak. Kemudian ada yang lain yang menarik Dedi dalam persidangan tadi, silakan. Ya Kak, saksi selaku PPK yang merupakan yang juga merupakan PNS di Dinas PUPR Oku, ya ini M. Noviansa alias Opi Kak ya, memberikan kesaksian terkait penyerahan uang fee kepada Andri selaku PNS di Lampung Tengah tersebut Kak, di mana dikatakan saksi bahwa terdakwa Nopriansa menyerahkan uang 200 juta tersebut diambil dari kantong kresek warna hitam, di mana ketika itu di salah satu hotel di Lampung di kamar 303 Kak. Oke Ded ya, kita sudah di ujung ulas berita ya. Iya Kak. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada coach. Dan coach kita malam hari ini adalah hargailah dan ingatlah selalu orang yang membantumu saat kau terjatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alwi Cikman atau Agus SN bersama Dedi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.